Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Imam dan Ibu Lili, serta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah pendidikan seumur hidup, yang berjudul Batasan dan Karakteristik Pendidikan Seumur Hidup. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama Sabila Putri Rahmawati, yang kedua Aulia Vina Nindira, yang ketiga Putri Ayu Lestari, yang keempat saya sendiri Eloptri Yulianita, dan yang kelima Somala Fadilah Anggraini. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang batasan. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan hidup manusia. Asas pendidikan seumur hidup merumuskan bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses kontinu dan tidak terbatas oleh waktu seperti pendidikan formal. Proses pendidikan seumur hidup tidak hanya dilakukan seorang yang terpelajar, tetapi juga semua lapisan masyarakat bisa melaksanakannya. Akan saya lanjutkan mengenai karakteristik pendidikan seumur hidup. Yang pertama, yaitu hidup, seumur hidup, dan pendidikan merupakan 3 istilah pokok yang menentukan lengkap-lengkap dan makna pendidikan seumur hidup. Kemudian yang kedua, yaitu pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup. Maksudnya, pendidikan itu berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam kehidupan keluarga dan juga masyarakat. Kewajiban belajar itu tidak dibatasi oleh umur. Oleh karena itu, hidup rumah tangga tidak menghalangi keharusan menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, yaitu pendidikan seumur hidup tidak berarti sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi pendidikan seumur hidup mencakup dan memadukan seumur hidup tahap pendidikan. Pendidikan seumur hidup mencakup dan memadukan seumur hidup tahap pendidikan itu maksudnya meliputi dan mempersatukan semua tingkatan pendidikan prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan seterusnya. Jadi, pendidikan itu dipandang sebagai totalitas. Yang keempat, yaitu pendidikan seumur hidup mencakup pola-pola formal, yaitu kegiatan belajar yang terencana, dan kegiatan belajar insidental atau tidak terencana. Yang kelima, rumah pertama, peran yang paling halus dan sangat penting mengikuti proses belajar seumur hidup. Keluarga adalah tempat pertama bagi anak dalam menempuh pendidikan yang mempengaruhi tumbuh kembangnya. Kegagalan keluarga membentuk karakter anak bisa berakibat lebih besarnya peluang anak menjadi karakter yang buruk di dalam masyarakat. Yang keenam, masyarakat juga memainkan peran penting dalam pendidikan seumur hidup. Norma dan aturan dalam masyarakat yang diturunkan dari generasi tua ke generasi selanjutnya berpengaruh pada pembentukan kepribadian dan sikap warganya. Penurunan ini dilakukan secara sadar dan bertujuan untuk membentuk sikap warganya agar sesuai norma. Ini merupakan proses pendidikan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya yang ketujuh, lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, universitas, dan pusat latihan tentu mempunyai peranan penting, tetapi semuanya itu hanya sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan seumur hidup. Yang kedelapan, pendidikan seumur hidup menghendaki keberlanjutan, kebersambungan dimensi-dimensi vertikal atau longitudinal dari pendidikan. Yang kesembilan, pendidikan seumur hidup juga menghendaki keterpaduan dimensi-dimensi horizontal dan ke dalam dari pendidikan pada setiap tahap hidup. Yang kesepuluh, bertentangan dengan lembaga atau pendidikan yang bersifat elitis, pendidikan seumur hidup bersifat universal, dan yang terakhir, berfungsi korektif. Sekian presentasi dari kelompok 1, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kami.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.